Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita akan datang menghadap kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, penuh dengan ucapan syukur untuk memuji, meninggikan dan membalas segala kebaikan Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita mulai ibadah kita dengan doa ucapan syukur. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan untuk kami dapat beribadah, meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang datang pada pagi hari ini membuka hati kami dengan sempurna untuk Engkau kunjungi Roh Kudus, karena kami tahu kehidupan kami sangat bergantung kepada-Mu. Dan pagi hari ini kami letakkan segala kepikiran kami, segala pergumulan kami di dalam Engkau. Dan kami percaya ada sesuatu yang terjadi pagi hari ini. Ada jawaban-jawaban yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti bahwa Engkau lah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari berikan kemuliaan buat Allah kita pagi hari ini. Bersama kita akan bersyukur. Terima kasih buat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Ucapkan syukur-Mu pagi hari ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Berikan sorak-sorai buat Allah. Kami menyembah Engkau pagi hari ini. Kami meninggikan Allah yang kudus, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap emosi kami mau meninggikan Allah-Mu. Haleluya. 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 Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Mari dengan segenap hati angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Katakan bagi anak domba. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Dengan segenap hati sekali lagi. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Berikan sorak-soraimu,
Allah Yesus Kristus menyembuh dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dengan segenap hati kami ingin meninggikan nama Yesus pagi hari ini. Dengan segenap hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Elsyada yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah penebus kita. Haleluya. Kita akan menari. Kita akan memuji nama Yesus pagi hari ini. Bersama dengan segenap hati, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Menari buat Tuhan. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita akan bernyanyi buat Allah penebus Yesus Kristus. Yo. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Katakan kanan kirimu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Menari buat Tuhan. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau bernyanyi buat kekuatan-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi. Angkatlah suaramu, Puji Dia. puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Menari bertepuk tangan buat Yesus. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yo Elsyada. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan. Nyanyi bagi Dia. Ada serak-serai yang lebih lagi buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah penebus hidup kita. Dengan-Mu kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari bersukacita buat Allah-Mu, penebus-Mu dalam kehidupan-Mu. Yo!
bersama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang menuntun setiap langkah kita, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Segenap jiwa, segenap jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkah. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Dialah sumber kekuatan dalam hidup kita. kuasa-Mu tercurah Bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan-Mu kami akan berjalan dari glory to glory. Engkau yang setia menuntun setiap langkah kami, mengarahkan, membukakan jalan bagi kami. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari serak-serai batala kita. Dia gembala yang menuntun setiap langkah hidup kita. Sebelum duduk, katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus adalah gembala yang menuntun setiap langkahku. Puji nama Tuhan. Bersama kita akan berdoa memberkati anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang cewek sendiri, yang cowok sendiri ya. Mari Bapak Ibu arahkan tangan saudara semua ke depan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Bapak diberkati Tuhan. Berkat Tuhan kiranya turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kamu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Amin.
otak lampunya otak. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang sudah disiapkan. Mari kita bagi berdiri. Saudara bisa pegang kalau suami istri ada di samping untuk diangkat ya. Saudara menirukan saya, Bapa di surga, aku melakukan apa yang menjadi kewajibanku, yaitu mengembalikan hak Tuhan, persepuluhan dan persembahan khusus. Aku percaya Tuhan melakukan apa yang menjadi hakmu, bagianmu, yaitu memberkati lumbung-lumbungku, memberkati pekerjaanku, kesehatanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan yang separuh di depan, separuh di belakang ya. Jangan salah untuk menempatkan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi saudaraku. Kita siapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, haleluya adalah kata-kata surgawi. Kita ucapkan kata ini di hadapan Tuhan, di hadiratnya. Beri yang terbaik, nyanyi dengan hati. Haleluya. Haleluya. Synthesizer. Haleluya. Keyboardnya saja. Haleluya. Yesus manis. Yesus manis. Yesus manis. Bapa di surga, Kau percaya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Yesus. Yesus, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau. Tidak perlu tergesa-gesa. Nikmati lagu ini saudaraku. Lupakan yang ada di rumah, pergumulan-pergumulan. Fokus ke menyembah Tuhan. Tuhan Yesus. Glory, hallelujah. Amin. Tuhan
Yesus, ku sembahkan Tuhan. Katakan haleluya sambil angkat tanganmu saudaraku, haleluya. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tanpa musik. Haleluya. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu mulai menjamah hati kami satu persatu. Amin. Haleluya. Lebih pelan lagi, Yesus manis. Rasakan zaman Tuhan, saudaraku. Tuhan sedang menjamah beberapa orang di antara saudara. Bahkan Tuhan menyembuhkan sakit beberapa orang. Amin, Yesus. Yesus manis. Yesus manis. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena satu hal, yaitu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Amen. Hadirat-Mu adalah jawaban bagi masalah kami, pergumulan hidup kami, ikatan-ikatan hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami ada di tengah-tengah perhimpunan umat-Mu untuk menyembah dan mendengarkan pesan-pesan-Mu. Kiranya pesan ini bukan sekedar informasi, tetapi firman ini adalah sebuah kehidupan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan. Masih berdiri, saudara katakan bersama-sama. Bold move. Bold move. Langkah berani. Langkah berani. Bold move. Bold Langkah move. berani. Langkah berani. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, halo. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan saya berikan judul hanya. Apa saudaraku? Hanya, hanya. Nah, kita akan lihat dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Bilangan 13, 27 sampai 33, saya membaca yang ganjil, saudara yang genap. Bilangan 13 ayat 27, saya mulai saudara 28 dan seterusnya ya. Bilangan 13, 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, Yebus, Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 33 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang.
dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, bangsa Israel disuruh Tuhan ke-12 pengintai, mereka pergi ke tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan perintah yang sama, tetapi hasil yang berbeda. Mereka yang semuanya mengatakan bahwa negeri yang kau suruh untuk kami intai itu adalah suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Surga yang Tuhan janjikan itu memang benar-benar surga. Dan banyak orang melihat surga, saudaraku. Ada juga yang melihat neraka, betapa ngerinya dan sebuah siksaan yang kekal selama-lamanya, suatu tempat yang sangat mengerikan dan menyiksa di sana. Tetapi kalau kita lihat dari laporan mereka, negeri itu limpah dengan susu dan madunya. Tuhan telah memberikan harta yang tidak terkira nilainya, yaitu surga. Sudah dipatok, sudah diberikan kepada saudara dan saya, bukan moga-moga, tetapi sebuah kepastian. Surga, beberapa orang telah melihat surga, saudaraku. Sampai-sampai saya ingin segera masuk surga saja, ya saudaraku. Nah, Tuhan juga menjanjikan ada yang mengalami kesembuhan. Tuhan menjanjikan sebuah pekerjaan yang saudara doakan akhirnya dapat. Jodoh yang akhirnya saudara doakan, saudara juga akan dapat. Kesembuhan, perlindungan dari Tuhan, melimpah dengan susu dan madunya. Ketika saudara bertabrakan dengan bis, saudara dihindari dari Tuhan. Pertolongan yang tiada henti-hentinya, kita lihat memang Tuhan itu luar biasa. Setan diusir. Cicilan-cicilan enggak mungkin terbayar, bisa terbayar. Saudara kalau melihat kembali pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, saudara terkejut bahwa betapa Tuhan sampai membawa kita hari ini beribadah. Itu dari rentetan peristiwa sejarah saudara, dari lahir sampai hari ini. Dan pertolongan Tuhan yang seringkali tidak kita hitung, membuat kita ini akhirnya tidak begitu menghiraukan. Yang kita hiraukan adalah hal-hal yang negatif yang di depan, yang kira-kira tidak bisa kita lewati. Jadi orang 12 tadi mengatakan bahwa negeri yang kau suruh untuk kami intai itu adalah suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka ngerti, mereka membawa hasilnya. Kita juga ngerti mengikut Yesus Kristus. Setan ora doyan, demit orang dulit. Saya pernah disantet orang sampai 3 kali, bendal sampai orang-orang juga heran. Itu kuasa Tuhan seperti itu, rentetan peristiwa, saudaraku. Nah, hanya bangsa Israel juga mengalami laut merah terbelah. 10 bala diturunkan kepada orang-orang Mesir. Saudaraku, dari belalang, dari nyamuk, dari air menjadi darah, terus dari hujan es, kegelapan, anak sulung yang mati. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Kaki mereka tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Pakaian mereka juga tidak menjadi rusak. Mereka tahu, mereka mengalami, tapi kata-kata hanya tadi, saudaraku ya. Negeri yang kau suruh untuk kami intai itu satu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kuat-kuat itu mereka memang melihat Bapak Ibu Saudara. Bahwa mereka itu keturunannya mungkin banyak yang 2 meter ke atas ya tingginya. Atau paling tidak 1 meter 80, 90, 2 meter ke atas. Dan memang mereka melihat raksasa itu ada di sana. Hanya orang yang bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya itu berkubu. Berkubu itu ada bentengnya, gak iso ditembus, gak mungkin. Aku ini menjadi anak Tuhan, aku mempunyai pekerjaan. Hanya aku gak punya modal. Aku ini mau sekolah perguruan tinggi, hanya orang tuaku gajinya hanya sekian. Nah, perkataan hanya ini bisa menutup mata Bapak Ibu Saudara terhadap pertolongan Tuhan di depan. Karena Tuhan itu mempunyai banyak hal yang dia siapkan untuk anak-anaknya. Hanya kadang-kadang pemikiran kita, omongan kita yang hanya itu. Aku hanya orang desa. Aku sekolah hanya sampai di SMP saja. Aku mempunyai kebutuhan sebulan 10 juta. Tapi pendapatkanmu hanya 1 juta. Bagaimana ini memenuhi kebutuhan 10 juta hanya dengan 1 juta, saudaraku?
Nah perkataan-perkataan itu harus saudara balik. Walaupun saya hanya punya 1 juta, Tuhan akan mencukupkan 10 juta itu. Walau aku hanya bisa nyicil rumah itu. Walau aku harus mengangsur rumah itu selama 15 tahun, aku pasti disediakan Tuhan jumlah setiap bulan yang harus aku angsur. Walau aku mempunyai sakit penyakit yang akut, yang sulit disembuhkan, aku tetap percaya bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Walau proyek sekolahan itu 2 miliar dan yayasan hanya punya 2 juta saja, Tuhan menyediakan akhirnya jadi, saudaraku. Nah kalau saya mundur, pengurus yayasan mundur hanya 2 juta gara-gara 2 juta saja, nggak jadi, saudaraku. Nah saudara perlu langkah berani, bold move, langkah berani. Jangan ketakutan, takut itu adalah senjata favoritnya setan. Tak kandani saudara. Nah di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, ayat yang ke-7, di situ dikatakan Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Tetapi roh yang penuh kuasa, kasih dan ketertiban. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, sehingga kayak isopo kira-kira saudara. Halo? Jadi roh ketakutan ini berasal dari setan demi-demi roh kegelapan yang menggeret saudara kepada titik yang semula. Seharusnya saudara maju, tapi mergo raksasane akeh. Tadi dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat pertama. Itu alasan klasik dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kota-kotanya itu berkubu. Kebutuhan kita besar, anaknya 4, bagaimana membawa ke sekolahan. Kota-kotanya berkubu. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang ketiga sangat besar. Dan kita ini gak mungkin bisa mengalahkannya. Terus kalau kamu melihat beberapa daerah dari di Israel pada waktu pengintaian itu, juga kami lihat di sana keturunan enak dari yang berasal dari keturunan raksasa. Saudaraku, raksasa, piye nek melawan? Awak itu gak bisa memang saudaraku. Melawan karena kita terbatas. Nah itu sebabnya Roh Allah mengatakan kepada kita dalam kitab Yakub pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita nggak bisa melawan masalah-masalah, problem, beban, masa depan, saudaraku, hanya dengan kekuatan sendiri. Kita harus melawan bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan kekhawatiran, kebimbangan, dan rasa takut itu, saudaraku, akan berangsur-angsur bisa kita atasi. Bukan hilang plus, tapi bisa kita atasi. Apa-apa serba takut, melangkah takut. Saudaraku, rumahnya enggak memasang kandeler Kristen juga takut. Takut kegelapan, takut di PHK, takut masa depan, takut masa lalu membayang-bayangi. Saudaraku. Takut kegagalan, takut dikritik orang, takut harga dirinya jatuh, takut-takut itu ngerentet setiap hari. Sehingga saudara dan saya itu dibelenggu dengan rasa ketakutan dan tidak bisa maju hanya karena kita memang mengandalkan kepada human resources atau kemampuan-kemampuan pribadi yang memang tidak sebanding dengan kalau kita melawan roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Dari pertolongan-pertolongan Tuhan pada waktu puasa kemarin itu saya catat, saya suruh Maya nyatet. Dan itu Tuhan menolong kita dalam banyak aspek. Misalnya aja Bu Ida, itu ditolong Tuhan tentang pohon mangganya. Dia kaget kok biasanya enggak rontok, gedebuk, pentil-pentilnya, saudara. Dia kok tergerak merangkul pohon mangga itu, didoakan. Beberapa hari kemudian sudah enggak rontok lagi. Dia juga heran, saudara. Pertolongan Yunem orang tahun, beli beras enggak bisa. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan hari itu, saudara. Nah, pas dia kok enggak tahu bagaimana dia tergerak untuk ngambil celananya yang ada sakunya,
sudah dicuci sebenarnya. Nah dia ambil kok ada, enggak tahu uangnya piro lali. 60.000. Uang dari mana? Bisa saja karena dia lupa. Tapi kok ya enggak lungsut karena dicuci, saudaraku. Bisa saja malaikat memberi pada hari itu, sesuai dengan kebutuhannya. Nah kita lihat juga keluarga Mbak Win kemarin saksi, Mbak Winarti. Tuhan menolong untuk masalah anaknya. Pak Ari bisa ditolong Tuhan, masalah orang menuntut dengan 400 juta, saudaraku. Nah sebenarnya Bupat yang uangnya itu hilang terus, uangnya anaknya juga hilang terus. Tiba nek tuyul sing garong uangnya, saudaraku. Tapi begitu diusir, tuyulnya minggat, hilang, saudaraku. Nah peperangan di akhir ini membuat saudara takut kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, walaupun kita ini, jadi jangan hanya karena walaupun aku hanya punya gaji 1 juta saja. Walaupun aku masih sakit sekarang, Tuhan pasti akan sembuhkan. Petrus mengatakan begini, ketika lihat orang lumpuh, diusung dari sejak lahirnya lumpuh di kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga. Tiap hari ditaruh di depannya bait suci untuk meminta-minta sedekah. Waktu Petrus dan Yohanes lewat, dia mengatakan pandanglah kepada kami. Nah orang ngemis itu yang lumpuh dari sejak lahirnya itu melihat, memandang Petrus dengan harapan memberi sesuatu. Tapi Petrus mengatakan emas dan perak tidak aku punya. Pada dasarnya Petrus itu gak duwe apa-apa, emas mungkin cincin, gelang, atau simpanan-simpanan gak duwe saudaraku. Tapi dia punya satu, yaitu kuasa Yesus Kristus. Ketika engkau gak punya rumah, engkau masih nembeng di tempat orang, atau engkau kontrak. Saudara, ketika engkau mungkin dalam keadaan sakit penyakit, pergumulan anakmu kena narkoba misalnya, atau saudara sudah jadi jejaka tua gak payu-payu, atau juga perawan tua gak payu-payu, saudaraku. Mungkin saudara hanya punya sedikit saja, mungkin hanya 5 kilo beras dan sebagainya. Itu cukup untuk Tuhan bisa menolong saudara dan saya dalam keadaan terjepit, keadaan paling sulit sekalipun, keadaan yang mustahil, Tuhan bisa sediakan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah Petrus mengatakan emas dan perak tidak kupunya. Titel pendidikan tidak kupunya. Modal besar tidak kupunya Bapak-Bapak. Tapi saya masih punya satu. Yaitu saya bisa bahasa Inggris saja. Saya pikir, saya itu tak penting memang Inggris waktu awal itu saudara. Ya. Kemampuan-kemampuan yang lain tidak ada. Akhirnya saya dengan satu ini, Tuhan menolong sangat luar biasa. Juga tidak ada modal untuk les kursus, tidak punya uang. Tidak ada orang bule yang bisa saya ajak bicara untuk praktek bahasa Inggris yang adalah 4 yang harus dilakukan, reading, writing, speaking, listening. Nah saya harus praktek sendiri dan itu satu-satunya yang saya punya adalah kamus yang cover depan dan belakangnya sudah nggak ada. Akhirnya saya menghafalkan 10 kata-kata bahasa Inggris dalam sehari. Saya juga hanya punya radio yang sudah jelek, ya yang tabung-tabung itu. Itu setiap hari saya dengar. Itu satu-satunya yang saya miliki, saudaraku. Nah dengan itu akhirnya Tuhan membuka jalan. Karena itu jangan engkau mengecilkan dirimu. Talentamu, pendidikanmu, modalmu sekecil apapun juga. Kemampuan saudara sekecil apapun juga. Saudara itu adalah modal untuk Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan memberkati kita bukan dari apa yang tidak kita punya. Tapi dari apa yang kita punya. Akhirnya Petrus mengatakan, emas dan perak tidak aku punya. Tapi di dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Orang itu ya dikira-kira ditarik sama Petrus. Jalan saudaraku, lompat. Jalan dan lompat, puji Tuhan. Jalan dan lompat, puji Tuhan. Akhirnya geger tempat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lagi Simpson. Digeruduk orang 1000, nggak punya senjata, nggak ada pedang di tangan. Yang ada apa? Yang golei sekitarnya, cari sekitarnya.
Kok ya kebetulan ada rahang keledai yang masih basah. Gak tahu siapa yang melempar di dekatnya, dia diambil, saudara. Dianggap perui orang 1000 orang Filistin dengan apa yang dia punya. Jadi saudara, apa yang saudara punya itu bisa menjadi berkat. Ya, berkat entah itu pertanian, entah itu ternak ayam hanya 3 sampai 10 ekor saja. Atau kambing, ya kapan hari itu saksi Pak Patih. Kambingnya itu kalau beranak selalu gugur, saudara. Mesti meninggal. Saya kalau ketemu kambingnya piye Pak Patih? Pak Bambang mau tamati tambah 10 terus kayak 9, 8. Akhirnya dia waktu doa puasa kemarin, saudara. Dia ikut doa puasa. Ditemei wedhuse siji-siji. Tuhan Yesus, jangan sampai ini keguguran lagi. Setelah doa puasa beberapa saat tak tanya, piye Pak wedhuse? Pak Bambang ajaib, mau anak terus, mau anaknya sehat-sehat, bagus-bagus. Loh, sakjane Tuhan itu ngurus sampai wedhus barang, saudara. Ya, ngurus tanah pertanian, padi, dia ngurus kesehatan, tadi ngurus kecelakaan di jalan. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib dan dia tidak pernah tidak menyertai kita. Hanya saja yang membuat dia itu, Tuhan itu sangat sedih karena kita tidak punya iman, kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup karena iman. Ya, saudara harus punya iman di hati. Walaupun hanya, jangan sampai hanya, tapi yang negatif itu, tetapi saudara hanya mempercayai Tuhan. Ya saudaraku, harus punya iman di dalam diri Bapak Ibu saudaraku. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, di situ dikatakan, hendaklah kamu memakai perisai iman. Karena dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan anak panah dari si jahat. Jadi iman, kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan aku percaya aku tetap muda. Tuhan aku percaya istriku tidak sakit-sakitan. Walaupun itu sakit-sakitan masian. Tuhan aku percaya sakitku ini akan pasti sembuh. Nah orang-orang 10, orang 12 akhirnya pecah jadi 2. Yang satu blok 10, yang satu blok 2. Yang blok 10 tetap mengatakan, hanya orang-orang enak diam di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Dia lihat di sana. Terus orang Het, orang Amori, ada orang Yebusi kayak tinggal di pegunungan. Dia lihat di pantai lagi. Oh itu orang Kanaan diam sepanjang pantai, sepanjang tepi sungai Yordan. Wah ini berarti gak enak nggon belas. Kalau sampai kita masuk ke negeri tidak ada tempat. Tetapi kemudian kita katakan Kaleb berus mencoba mententeramkan hati bangsa itu yang terima berita buruk itu, saudaraku. Dengan mengatakan, tidak, kita akan maju memerangi bangsa itu karena kita pasti akan mengalahkannya. Nah kepastian dalam hidup 2 orang itu ngedap-ngedapi. Tetapi ditimpa lagi dengan yang 10, tidak. Kita tidak bisa memerangi bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Dengan mengatakan negeri kami intai itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Artinya setiap orang yang menyerang dibabat, yang orang dibabat, dihancurkan sampai sekecil-kecilnya. Hanya bangsa yang didiam di situ adalah bangsa yang kuat-kuat. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami keturunan orang-orang raksasa ada di sana. Kami menganggap diri kami belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka menganggap diri mereka itu belalang. Gak ada artinya. Kecil. Aku pernah gagal, aku masuk penjara. Aku dulu pernah selingkuh. Aku dulu pernah menyangkali nama Tuhan. Saudaraku, rentetan peristiwa dalam hal itu akan memberi saudaraku dampak kecil hati, kekuatan hilang, kau jadi lumpuh. Itu sebabnya saudara harus belajar firman Tuhan, menghafal, memperkatakan firman itu dalam hidup sehari-hari. Maka saudara akan terbangun sebuah raksasa rohani di dalam diri saudara yang akan bisa menembus kekuatan musuh yang mustahil sekalipun. Nah caranya untuk kita mengatasi hal ini adalah dengan cara saudara mendekat kepada Tuhan. Ya saya dulu memang harus menghadapi waktu awal-awal gereja berdiri itu dengan rombongan orang yang gak senang itu, yang radikal itu saudaraku terlalu banyak. Dan saya penuh ketakutan. Tapi saya selalu berusaha mengiang-iang firman Tuhan. Tapi ini ketakutan juga mendesak di sini. Kadang-kadang pagi itu
Hal-hal negatif itu sudah masuk. Pagi itu gereja ini akan rusak, gereja ini dibongkar, gereja ini akan dihancurkan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan juga yang tak apal itu juga mendesak. Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan terhadap di pengadilan akan kau buktikan bersalah. Kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat 17. Nah itu jadi desak-desakan. Nah kalau saudara belajar firman tekun, saudaraku. Apalno, renungkan, perkatakan firman itu. Itu satu-satunya senjata di bumi ini, saudaraku. Yang diberikan kepada saudara dan saya untuk mengalahkan setiap pikiran negatif, setiap panah yang diluncurkan kepada saudara dan saya adalah firman Tuhan. Kalau engkau penuh dengan YouTube, penuh dengan Facebook, statusnya orang dibaca, berita-berita negatif, di informasi-informasi, saudara akan kelenger menghadapi. Selalu khawatir, bahkan bangun pagi-pagi udah girap-girap menghadapi hari-hari di mana harus ada cicilan rumah yang tidak bisa dibayar. Atau kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipenuhi. Jadi Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Yang rutin, yang tekun. Tuhan Yesus saja sering semalam-malaman, misalnya dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Ia pergi ke gunung dan berdoa semalam-malaman untuk memilih murid-muridnya. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel, surat kuasa itulah dibuat, maka pulanglah dia ke rumahnya. Di kamar atasnya, di tingkap-tingkap itu, ada ruang terbuka menghadap ke Yerusalem. Dikatakan 3 kali sehari. Dia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Itu sebabnya dia kuat, tangguh, dan menghadapi problem negara, zaman negara Persia itu dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara dan saya harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Dialah sumber keberanian. Dialah sumber ketenangan. Saudara akan bisa tidur dengan nyenyak dan damai sejahtera. Ketika saudara memulai mengakhiri hari bersama-sama dengan Tuhan. Daniel itu sibuk repotnya itu tidak karu-karuan. Karena dia ring kedua. Setelah Darius itu ada 3 orang yang ngurus, salah satunya Daniel. Daniel mau diangkat sebetulnya jadi wakilnya kaisar waktu itu. Tapi dia seenak waktu 3 kali berdoa sehari. Dikatakan di Alkitab itu Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut. Nek ngergani Tuhan tuh, waduh luar biasa. Itu adalah lagu tentang doa. Oh iya. Mudah-mudahan lagu ini mengingatkan kita dan ini kalau saudara hafal lebih baik ya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila aku menenung hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Serumit-rumitnya masalah yang saudara hadapi. Setakut-takutnya engkau menghadapi masa depan. Atau dikejar masa lalu saudara. Karena kegagalan-kegagalan. Ketika engkau bersimpuh datang kepada Tuhan. Saudaraku. Dia bisa didatangi kapanpun. Jam 12 malam oke, jam 3 pagi oke, siang jam 11 ketika matahari memanasi kita. Dia oke.
ketika saudara di hutan, di kota, ketika saudara di tengah-tengah laut, naik kapal, naik pesawat, dia selalu oke dan gampang didatangi. Sayangnya, banyak di antara kita yang lebih baik mendatangi mereka yang punya uang. Saudara-saudara kita yang punya kedudukan, dekengan-dekengan kanan kiri. Sehingga kita tidak merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang seharusnya tersedia bagi kita, bagi anak-anaknya. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita menatap masa depan dengan penuh keberanian. Kapan hari itu saya menceritakan kepada saudara bagaimana singa itu. Singa itu bukan yang paling kuat. Karena ada yang lebih kuat dari singa seperti kuda Nil misalnya. Dia juga bukan yang lebih besar, bukan yang terbesar. Yang terbesar binatang itu gajah misalnya. Dia juga bukan yang tercepat. Yang tercepat itu rusa. Dia bukan juga yang terpandai. Monyet lebih pintar dari dia. Ya, pintar nyolong. Tapi yang membuat dia menjadi raja hutan karena keberaniannya. Bold move. Saudara bersama dengan Tuhan harus berani membuka usaha baru. Saudara bersama dengan Tuhan berani melangkah membangun rumah walaupun mungkin modal sedikit. Saudaraku, walaupun engkau pekerjaannya tidak memenuhi syarat untuk menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyiapkan hal-hal yang tidak terduga. Itulah Tuhan yang dikatakan Alkitab dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi engkau bisa membuat ini netral karena kepercayaan saudara kepada hal-hal di sekitar kita. Halangan-halangan, tekanan-tekanan hidup sehingga pertolongan Tuhan tidak saudara harapkan. Lebih baik saudara mengharapkan mujizat setiap hari. Pertolongan Tuhan, uluran tangan, maka dia akan membuat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangun berdiri saudaraku, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mohon pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Yang tadi Ben, bila kau rasa gelisah di hatimu, synthesizer, nuntu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, saudara. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, bila kelam kabut saudaraku menyelimuti hidupmu, masa depan, keuanganmu, ada penolong. Yesus tak pernah jauh dari. Yes, refnya semua angkat tangan. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Refnya tanpa musik. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya saudaraku, dia tak jauh. Habis ini full musik. Dia hanya sejauh. Refnya sekali lagi, kita angkat tangan kita saudaraku. Oh,
berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh, Dia hanya, amin. Yes Jesus, sejauh doa. Sekali lagi, Dia hanya sejauh doa. Amin. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Tuhan, persiapkan kami untuk perjamuan kudus. Layakkan kami semuanya ya Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara, perjamuan kudus yang kita lakukan pagi hari ini perlu kita melakukannya karena ini perintah Tuhan. Dan saya diingatkan bahwa di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa yang besar. Pertama kali Paskah, jadi ini memperingati kematian Yesus. Paskah itu terjadi ketika bangsa Israel mengoleskan darah itu di pintu rumah mereka. Maka malaikat maut melewatinya. Malaikat maut tidak masuk. Ketika darah Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, maka maut pun lewat. Dan saya percaya kuasa darah Yesus ini membebaskan kita. Seperti orang Israel yang dibebaskan dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir bukan dengan sebagai orang miskin, tapi mereka keluar dari Mesir seperti atau dalam kondisi diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya ambil perjamuan kudus ini dengan percaya. Dan saya yakin kuasa tubuh dan darah Yesus akan terjadi dalam hidup kita. Bapa, dalam nama Yesus, aku memberkati roti dan anggur ini untuk menjadi tubuh dan darah-Mu. Sehingga setiap umat-Mu yang mengambilnya, mereka akan menikmati kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami menghormatinya. Itulah sebabnya kami membersihkan hati kami. Sehingga benar-benar tubuh dan darah-Mu itu layak kami terima. Dalam nama Yesus. Kasih yang terindah, Pujian
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita baik berdiri bersama-sama. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Karena memang di dalam tubuh Kristus ini ada kekuatan yang baru. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, dia berkumpul bersama-sama dengan muridnya. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengambil roti itu, dia mengucap syukur dan dia pecah-pecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu, kata Tuhan. Setiap kali engkau memakannya, ingatlah akan hal ini. Di dalam tubuh Yesus ada kekuatan yang baru. Di dalam tubuh Yesus ada pengharapan. Di dalam tubuh Yesus itu menghilangkan keputusasaan. Di tubuhnya dia menanggung seluruh sengsara kita. Seluruh pemberontakan kita ditanggung di tubuh Tuhan Yesus. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia menyerahkan tubuhnya untuk saudara dan saya. Karena dia mengasihi kita. Dia mencintaimu. Tidak ada yang lebih mencintai kita seperti Yesus mencintai kita. Dia menerima kita apa adanya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mengambil bersama-sama tubuh Kristus. Supaya kuasa tubuh Kristus itu nyata dalam hidup kita. Tuhan, kami terima tubuhmu dengan ucapan syukur. Karena kami tahu engkau diremukkan tubuhmu ini untuk hidup kami. Supaya kami yang berputus asa kembali mendapat harapan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang tidak punya tujuan menjadi punya tujuan. Karena tubuhmu kau berikan bagi kami. Sekarang kami makan bersama-sama tubuhmu. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan darah Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini hati kita bersyukur apapun yang terjadi. Ketika mereka selesai makan tubuh Kristus bersama, Tuhan mengambil cawan dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, kata Tuhan. Ingatlah ini setiap kali engkau melakukannya. Saudaraku, tidak ada darah yang sekudus darah Yesus. Tidak ada darah yang berkuasa seperti darah Yesus. Darah Yesus berkuasa membebaskan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus mencukupkan. Darah Yesus memberikan kekuatan. Darah Yesus mengalir ke dalam setiap darah kita. Sehingga darah kita dikuduskan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Dan kita percaya dengan darahnya kita dibebaskan. Kita dimerdekakan. Kita dipulihkan dengan darah Yesus Kristus. Tidak ada kuasa setan yang bisa menyentuh kita. Karena ada darah Yesus dalam hidup kita. Pagi hari ini kami terima darah-Mu dengan iman kami bahwa penyakit kami disembuhkan.
hidup kami dibebaskan, ekonomi kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan kami pun dipulihkan, seluruh tanaman-tanaman hewan ternak dipulihkan, karena ada darah Yesus yang menyentuhnya, dan kami percaya kuasa-Mu beserta dengan kami. Kami minum darah-Mu bersama-sama dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas korban-Mu. Terima kasih atas penebusan-Mu. Terima kasih atas kekuatan yang baru. Terima kasih atas hari depan yang Tuhan pimpin. Hari depan yang Tuhan pegang. Karena kami tahu kekuatan-Mu mengalir kepada kami. Karakter-Mu mulai pagi hari ini mengalir dalam hidup kami. Mendesak karakter kami sendiri yang tidak berkenan. Diubahkan menjadi seperti Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Bersama kita akan mendengarkan, melihat, memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Multimedia dipersilakan. Jadi saudara, besok minggu itu minggu kedua. Minggu depannya lagi tanggal 17, itu kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja, sekalian ulang tahun GUPDI secara nasional, juga jatuh bulan September. Kebetulan pas tanggal 17, makanya ulang tahun gereja kita undur sampai tanggal 17. Ibadah itu cuma 1 kali, kita akan membawa
snack yang akan dikumpulkan. Saudaraku, snacknya jangan macam-macam ya, cuman gorengan ataupun roti gitu aja ya. Sehingga kita bisa kumpulkan minimal 1 orang 2. Dan akan diadakan lomba memasak nasi goreng bagi masing-masing jajaran Komsel itu ada 11. Maka akan diadakan lomba memasak nasi goreng. Setelah kita ibadah tanggal 17 itu. Ya. Akan di-sharekan di masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat persembahan Videotron yang masuk, saudara ya. Tolong jangan cepat-cepat. Bisakah dari awal dimulai? Balik. Untuk Natalan kita tidak akan ada penggalangan dana karena sudah dijadikan satu dengan ini, ya, dengan Videotron. Jadi saudara yang biasa mungkin belum berpikir tentang Videotron tapi mau mempersembahkan untuk Natal, masukkan saja. Silahkan. Ada beberapa yang meminta langsung melunasinya, ya. Saya kapan lalu ada bapak-bapak yang ngomong sama saya, Bu kula niku mumet lek benulan mengke lali, kula lunasi mawon janji kula. Katanya gitu, nggih, saya berkata begitu saudaraku ya. Jadi ada yang langsung dilunasi, kan ini janji selama 1 tahun. Ya. Oke, sampai Agustus karena sudah ada yang melunasi saudara ya. Ada 28.121. Saudara? Ada tambahan pengumuman bahwa bagi jemaat yang ikut ke Israel dimohon untuk melihat grupnya dan ketentuan yang ada di situ karena dalam akhir bulan ini kita akan bertemu dengan tour travel yang akan membawa kita ke Israel. Bagi jemaat yang masih mau ingin mendaftar silahkan karena masih ada waktu kayaknya pertengahan bulan ini pendaftaran akan sudah ditutup. Masih ada 6 seat kalau tidak salah. Masih ada 6 seat yang tersedia. Saudara bisa menghubungi David Chris kemarin David Chris staf gereja ya. Kemarin dibawa ke Rumah Sakit Solo dikasih ibu. Karena memang saya melihat di Ngawi tidak tertangani dengan baik ya. Jadi kurang baik karena dia masih merasa di dadanya panas. Maka kemarin dibawa ke kasih ibu. Kita akan berdoa buat dia supaya Tuhan menolong dan memberikan mujizat. Saudara ya, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia punya rencana yang baik. Adakah yang baru pertama kali ini hadir di gereja ini bisa mengangkat tangan? Oh, selamat datang, selamat bergabung ya. Tuhan memberkati. Oh ya, selamat datang ya, selamat bergabung dengan kami. Tuhan memberkati. Dan setelah ibadah, Bapak Ibu yang dari desa, yang dari jauh, ada makan di dapur ya, ada dapur umum. Silahkan untuk makan dulu sebelum pulang karena perjalanan masih jauh. Tidak ada pengumuman yang lain, saya percaya kasih setia Tuhan ada pada kita. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Mari kita berdiri bersama, kita angkat persembahan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kita angkat persembahan kita, Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Sekarang biarlah Tuhan menerima persembahan kami ini. Dengan sukacita karena kami tahu Tuhan mengasihi kami.
Dan biarlah persembahan ini mencukupkan, bahkan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sekarang tengadahkan tanganmu ke surga. Kita berdoa buat celengan lebih dulu. Bapa di surga, kami memberkati bersama-sama celengan ini dengan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan melipat gandakan setiap tangan yang memasukkannya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kami menengadahkan tangan kami bersepakat mengirimkan bilur-bilur Yesus buat tubuhnya David. Sekarang di dalam nama Yesus, kiranya David dipulihkan kembali. Di dalam nama Yesus, Tuhan banyak bicara dengan David. Kiranya pewahyuan-pewahyuan yang baru dia terima ketika dia sedang berbaring. Di dalam nama Yesus Kristus, kasih setia Tuhan turun atas David. Kami menengadahkan tangan kami Tuhan, kami tidak berani berjalan sendiri. Betapa lemahnya kami sebagai manusia. Kami butuh tangan yang berlubang paku memegang tangan kami. Amen. Dan biarlah setiap tangan yang diangkat pagi hari ini, Tuhan pegang tangan kami. Supaya kami berjalan dengan benar. Supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya kekuatan surga melimpah atas kami. Janji-janji firman-Mu kau genapi atas kami. Kiranya berkat Allah kepada Abraham turun atas saudara. Amen. Di dalam Yesus Kristus diberkati keluargamu. Amen. Diberkati kesehatanmu. Amen. Diberkati pekerjaanmu. Amen. Sawah ladang ternakmu diberkati oleh Tuhan. Amen. Diberkati dan dijagai anak-anakmu. Keluargamu yang jauh, Tuhan melindunginya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya pimpinan Tuhan turun atas kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di buatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu menuhiku. Damai dan penyertaan-Mu menuhiku. Terima kasih buat sukacita, penyertaan, kekuatan baru yang ada pada kami yang Kau berikan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami pulang dengan membawa segala kebaikan yang daripada Kristus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.